Oke, selanjutnya Kak Rahma jelasin tentang graphing lines from the gradient and y-intercept. Oke, nah maksudnya gimana sih Kak graphing lines from the gradient and y-intercept? Jadi dalam sebuah equation gitu ya, dalam sebuah persamaan teman-teman itu bisa mencari gradient sama y-interceptnya. Oke, y-intercept berarti x-nya 0 berpotongan di titik y gitu ya. Nah, jadi kalau ada equation atau persamaan bentuknya y sama dengan mx plus c. Nah, m di sini artinya itu adalah gradiennya dan c di sini adalah y-interceptnya. Kayak gitu, oke? Kak Rahma contohin, oke? Misalkan nih, kayak gini di sini. Y sama dengan 2x plus 1. Jadi ingat koefisien yang menempel dengan X itu adalah gradiennya. Dan konstantanya atau yang angka doang, dia adalah Y-interceptnya. Oke, nah equationnya ini Y sama dengan 2X plus 1. Nah, berarti gradiennya itu adalah 2, Y-interceptnya adalah 1. Oke, Miss, aku nggak percaya kalau Y-interceptnya 1. Ya udah buktikan aja. Kalau X-nya 0 gitu ya, Y sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Y sama dengan 0 tambah 1. Y-nya sama dengan 1 gitu kan. Nah, berarti Y-interceptnya 1. Baik dengan cara dimasukkan X-nya jadi 0 ataupun langsung melihat itu jawabannya pasti sama gitu ya. Jadi ingat kalau bentuknya seperti ini, yang menempel, koefisien yang menempel dengan X itu namanya gradien, itu bisa kita jadikan gradiennya, dan yang angka doang itu adalah y-interceptnya gitu ya. Sekarang kalau yang ini y sama dengan 3x min 2. Nah, berarti gradiennya itu yang nempel sama x, angka yang nempel sama x berarti 3, kalau y-interceptnya min 2 gitu ya. Y sama dengan min x plus 3. Berarti gradiennya apa? Yang nempel sama x itu kan min 1 ya enggak? Kalau min x doang artinya min 1x. Berarti gradiennya min 1, y-interceptnya adalah 3 gitu ya. Y sama dengan 4x. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti 4x berarti yang nempel sama x itu adalah gradiennya 4. Nah, kalau nggak ada y-interceptnya berarti y-interceptnya itu 0 gitu ya. Nah, lagi y sama dengan min 2x plus 2. Berarti gradiennya adalah koefisien yang nempel sama x min 2 dan y-interceptnya adalah 2 gitu ya. Jadi dalam sebuah equation semuanya kita tuh bisa mendapatkan gradien dan y-intercept. Kak, kalau nyari x-interceptnya bisa juga nggak? Bisa. Kamu tinggal masukin aja y-nya jadi 0 ya. Misal gini, y sama dengan 2x plus 1 gitu ya. Cari x-interceptnya bisa nggak? Bisa. 2x plus 1. Gini ya. Nah, x-interceptnya berarti ketika y-nya 0 gitu kan. Nah, berarti 0 dimasukin 2x plus 1. Gini kan ya. Kalau Kak Rahma pindahin gitu ya, berarti jadi kan min 2x pindah ke kiri sama dengan 1. Ya, jadi x-nya sama dengan 1 dibagi min 2. Nah, jadi x-nya itu 1 per min 2 atau min 0,5. Berarti x-interceptnya berapa? Berarti min setengah gitu ya. Atau kalau di koordinat berarti min setengah, 0 begitu ya. Jadi y-intercept itu ketika x-nya 0 dan x-intercept itu ketika y-nya 0. Oke. Dan dalam equation yang bentuknya seperti ini gitu ya. Pokoknya ada x sama angka gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa mencari namanya gradien dan y-interceptnya gitu. Kalau x-interceptnya harus dihitung dulu. Kalau y-interceptnya bisa kita langsung lihat. Oke. Nah, sekarang gimana sih Kak kaitan antara yang Kakak ajarin dengan cara menggambarnya? Oke. Nah, Kak Rahma ajarinnya, oke, ini tinggal nyebutin doang ya. Jadi ini ada contoh-contohnya, sebelumnya Kak Rahma mau ituin dulu contohnya. State dong the gradient dan y-intercept dari persamaan ini. Udah bisa ini ya. Nah, nih yang B nih. Menarik nih yang B. Kalau yang B, gradiennya itu ingat yang nempel sama X. Berarti bukan 7 ya, yang nempel sama X itu apa? Min 2 kan. Berarti gradiennya min 2, y-interceptnya 7 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang C. Nah,
Yang C, Y sama dengan 0. Nah, artinya gradiennya 0, Y interceptnya juga 0 gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini. Ya, yang unik-unik aja, sisanya sama kayak yang tadi. Nah, sekarang Kak Rahma mau fokus ke gimana sih cara menggambar dari gradien yang maaf, dari persamaan yang diketahui gitu ya. Nah, kita bisa gambar dengan mencari x-intercept dan y-interceptnya. Menurut Kak Rahma itu paling mudah ya. Nah, gimana sih caranya? Coba kita masukin mana? Oke. Nah ya, kita masuk ke contoh cara kita menggambar, oke. Nah, misalnya ada draw graph of Y sama dengan 2/3 X plus 1 gitu ya. Nah, terus Y sama dengan min 2X min 3. Caranya gimana sih? Nah, cukup dilihat aja. Dari sini kita bisa dapat gradiennya. Gradiennya berapa? 2/3. Y-interceptnya berapa? 1 gitu kan. Nah, ya udah, kita bisa langsung gambar Y-interceptnya 1. Gini ya, berarti ya kita tarik ini. Terus gradien 2/3 pakai horizontal dan vertical step. Berarti karena dua-duanya positif, berarti ke kanan dan ke atas gitu kan. Ya enggak, ke kanan 3, ke atas 2. Selesai deh gambarnya, terus tarik garis ya. Y interceptnya titiknya di sini. Oke. Kemudian 2 sama 3. Tarik garis ya. Dapat. Pun sama, Y sama dengan min 2X min 3. Nah, udah tinggal kita tahu. Oh, gradiennya itu min 2. Min 2 doang artinya min 2/1 ya. Y interceptnya min 3. Oke, kita bisa mulai titikin dari Y interceptnya ini. Min 2/1 karena min 2 berarti, nah, min 2/1 artinya ke kiri ke bawah gitu kan ya. Min 2 vertikal per horizontal ya. Ke kanan ke bawah ya. Kalau ke kiri ke bawah berarti jadi positif. Ke kanan ke bawah jadi negatif 2 ya gradiennya. Kayak gitu. Nah, terus Kak Rahma mau ajarin lagi gini. Boleh pakai cara Y-intercept, cari Y-interceptnya, kemudian masukin gradien dengan vertikal horizontal, atau cara kedua itu cara Kak Rahma itu adalah dengan masukin X-intercept dan Y-interceptnya. Menurut Kak Rahma itu lebih mudah. Karena gini, misalkan nomor 1 ya, Kak Rahma contohin. Oke, state the gradient Y-intercept of the line with equation gitu ya. Oh enggak, ini cuma cari gradiennya aja, gampang ya. Nah, Kak Rahma fokus ke graph-nya, gambar graph. Gimana sih kalau gambar graph? Draw dong the graph of Y sama dengan X plus 3. Ini Kak Rahma contohin sekali, nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Perhatikan, jadi pertama Kak Rahma cari Y-intercept dan X-interceptnya. Kan Y sama dengan X plus 3, gini ya. Oke, lihat 2A, Y sama dengan X plus 3. Kak Rahma mau gambar nih ya. Nah, Kak Rahma mulai X-interceptnya dulu. Kalau X-nya X-intercept berarti kalau Y-intercept dulu deh. Kalau X-nya 0 gitu ya, berarti Y-nya jadi apa? X plus 3. 0 plus 3. Y-nya jadi berapa? 3 ya. Enggak kelihatan ya. Kak Rahma ini deh. Kayak misalkan Y sama dengan X plus 3. Gini. Nah, berarti kalau misalnya kita cari Y-interceptnya, kita masukin kalau X-nya 0 gitu ya. Berarti Y-nya menjadi, kita masukin Y sama dengan 0 tambah 3 gitu kan ya. Nah, 0 tambah 3 berapa? Berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, berarti titiknya jadi berapa sih? 0,3. Titik pertama, oke. Titik kedua itu pakai equation yang ini lagi ya, yang tetap ya. Titik kedua itu ketika Y-nya itu 0. Berarti kita masukin ketika Y-nya 0. Berarti persamaannya jadi gimana sih? 0 gitu ya. 0 sama dengan X plus 3. Nah, berarti Karena nggak muat ya. Ketika Y-nya itu 0, Karena masukin berarti kan gini ya.
Y sama dengan X plus 3. Gini kan? Y-nya 0, berarti sama dengan X plus 3. Oke, aljabar biasa sebenarnya, X plus 3. Oke. Berarti X-nya apa? X sama dengan min 3 gitu ya. Nah, berarti ini jadi apa titiknya? Min 3,0. Nah, oke. Udah dapat X-intercept, Y-intercept, dan X-intercept-nya. 0,3 dan min 3,0. Udah deh, tinggal kita masukin ke dalam grafnya. 0,3 berarti titiknya di mana? Sini ya. Kalau misalnya 1, 2, 3, 0,3 berarti di sini dong, ya enggak? Nah, ini 3. Titik pertama 0,3 dari Y-intercept. Kemudian cari X-intercept-nya min 3,0. Min 3,0 mana? Sini kan? Kalau ini 1, 2, 3 berarti di sini. Oke. Ini min 3,0. Nah, gambar garisnya gimana? Udah tinggal sambungin dari titik pertama ke titik kedua. Selesai. Ya. Jadi silahkan gambar. Saran Kak Rahma membuat grafnya adalah dengan mencari X-intercept dan Y-intercept-nya, itu paling mudah gitu ya. Gitu. Pakai cara Kak Rahma dengan cari X-intercept dan Y-intercept-nya 0, berapa dan berapa, 0, terus tinggal ditikin garisin, atau pakai cara yang tadi vertikal horizontal line, bebas, yang penting gambarnya benar. Tapi yang saran Kak Rahma adalah ikutin cara Kak Rahma dengan cara masukin X-intercept dan Y-intercept-nya, karena itu paling mudah gitu, yang paling mudah. Begitu paling penjelasan Kak Rahma tentang graphing graphing line dari equation dengan dapetin X-intercept dan Y-intercept-nya gitu ya. Dan dari sebuah equation kita bisa langsung tahu mana gradien dan mana Y-intercept-nya. Kalau X-intercept harus kita hitung dulu. Begitu ya.